Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini nama saya Muhammad Solihuddin. Saya mahasiswa PGMI semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Di sini saya akan coba menyampaikan materi kelas 4 MI, yaitu tentang seni rupa. Ini adalah sebagai tugas untuk memenuhi UAS tentang seni dan pembelajaran. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari ini, karena dengan sholat duha kita akan digampangkan dengan rezeki ya. Sebelum masuk pembelajaran kita, untuk anak-anak mohon dipersiapkan untuk buku tulisnya, dan bila memang nanti Bapak menyuruh untuk ditulis ya, dan kita simak dan baca bersama-sama. Kita masuk ke pembelajaran seni rupa ya. Ini materinya tentang seni rupa. Kita lanjut. Nah, di sini ada 2 poin. Di sini Bapak yang pertama akan membahas tentang unsur rupa. Apa sih unsur rupa itu? Yang pertama ini ya. Anak-anak bisa tulis. Yang pertama yang akan Bapak bahas tentang unsur rupa, kemudian yang kedua adalah unsur rupa pada benda alam. Ini ya. Jadi sekali lagi, yang pertama ada yang akan Bapak bahas yaitu unsur rupa, kemudian yang kedua adalah unsur rupa pada benda alam. Kita lanjut. Oke, baik anak-anak, kita baca bersama-sama dan lihat. Kita baca bagian dari rupa disebut unsur rupa. Kemudian unsur rupa bermacam-macam, ada unsur rupa berupa titik, ada unsur rupa berupa garis, ada unsur rupa berupa bidang. Jadi ada unsur rupa berupa titik, ini ya, titik, kemudian berupa garis dan berupa bidang. Kemudian ada berbentuk warna juga. Kita lihat, kita lanjut. Nah, ini berbentuk titik ya, ini termasuk unsur rupa. Nah, kemudian ini garis, nah ini kan, ini garis. Kemudian untuk bidang, ini ada bulat atau lingkaran, ada segitiga, ada segi empat. Anak-anak ini bisa tulis, bisa simak, bisa anak-anak tulis di buku. Ini adalah unsur rupa berupa titik, ini berupa garis, ini sama berupa garis. Ini garis patah-patah, ini garis lengkung, ini garis bergelombang, ini bidang, lingkaran, segitiga, segi empat, dan masih banyak bidang lain. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dan kita baca bersama-sama. Perhatikan bentuk bulan purnama. Bulan purnama berbentuk bundar. Kemudian perhatikan bentuk bulan sabit. Bulan sabit berbentuk melengkung seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Perhatikan juga bentuk bintang. Di langit bintang tampak seperti titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena sangat jauh ya, dari bumi ke langit itu lihat bintang itu sangat kecil ya, seperti titik kayak gini nih. Padahal kalau dekat tuh sangat besar bintang itu. Dengan bintang ada banyak di langit, bintang banyak berbentuk titik-titiknya itu. Karena kenapa kita lihat bintang berbentuk titik? Karena jarak kita yang melihat jauh ya, dari bumi ke langit itu sangat jauh. Kita lanjut. Kita lihat. Tadi ada perhatian bentuk bulan purnama. Nah, seperti ini. Bulan purnama berbentuk lingkaran. Nah, ini bulan purnama. Coba nanti dibuktikan sama anak-anak. Lihat nanti di malam hari, biasanya bulan purnama terbentuk pada tanggal 14, sekitar pertengahan bulan ya, terbentuk bulan purnama. Kalau dilihat dari bumi ke langit, ini bentuknya persis sama seperti ini. Kemudian yang kedua bulan sabit. Nah, anak-anak bisa lihat bulan sabit bentuknya seperti ini. Oke, kemudian bintang-bintang. Nah, kalau dari jauh ini seperti titik-titik ini.
Tetapi bintang digambarkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bintang. Kenapa disebut bintang seperti ini? Karena kalau di laut ada bintang laut gitu kan. Kalau di film kartun SpongeBob itu ada namanya siapa? Patrick ya. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut. Buku yang ketiga. Ayo mengamati benda-benda yang lain. Ada 2 kelompok benda, ada kelompok benda alam dan kelompok benda buatan. Coba ada yang bisa nyebutin dulu nggak? Benda alam itu apa, benda buatan itu apa? Kalau ada yang bisa nyebutin dulu, boleh nanti dikirim ya di via WhatsApp atau langsung di PN. Kemudian kita baca lagi benda alam. Benda alam banyak macamnya. Ada batu, ada kayu, ada bunga, ada buah-buahan, ada daun-daunan pula, ada tanah. Nah, kita amati benda-benda tersebut ya. Kita akan coba amati benda alam dulu ya. Nih, benda alam dulu. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita lihat. Ini yang tadi dikatakan batu ya. Ini batu, ini kayu. Ini namanya batu apung. Kenapa disebut batu apung? Karena batu ini mempunyai rongga-rongga seperti ini. Kita baca, batu apung berbentuk tidak beraturan. Nah, seperti ini bentuknya apa? Lingkaran bukan, persegi bukan, segitiga bukan. Jadi nggak beraturan ini. Kemudian permukaan batu apung penuh lubang saat diraba. Nah, ini penuh lubang. Seperti ini kalau batu apung ya, bisa. Ini ciri-cirinya. Kemudian saat diraba, batu apung terasa kasar. Nah, ini. Kenapa kasar? Karena ada rongga-rongga seperti ini. Kemudian batu apung berwarna hitam. Nah, warnanya hitam ya. Kemudian ada juga batu apung berwarna putih. Ada yang hitam, ada yang putih. Bentuk batu kali juga tidak beraturan. Ambillah sebuah batu kali, permukaan batu kali licin. Nah, kalau batu kali itu kan permukaannya licin. Tapi kalau batu apung, permukaannya itu nggak licin tapi kasar ya. Kalau batu kali saat diraba batu itu terasa halus. Kebanyakan batu kali berwarna hitam. Ada batu itu kan ada batu yang diraba itu kasar, ada batu yang diraba itu licin. Nah, kalau yang kasar terus banyak rongga-rongga seperti ini dan tidak beraturan, itu namanya batu apung. Dan beratnya pun terasa ringan kalau batu apung. Kalau batu kali itu lebih berat dibanding batu apung ya. Dan permukaannya licin. Kemudian kayu gelondongan. Nah, ini kayu gelondongan. Kenapa disebut gelondongan? Karena ini belum dipotong. Ini diameternya seperti ini, masih seperti ini. Gelondongan. Kemudian berbentuk tabung. Nah, kan tabung ini seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Permukaan kayu diraba terasa kasar. Kenapa? Karena belum dihaluskan ya. Ini masih ada kulit-kulitnya. Tetapi kalau memang udah kulit-kulitnya dibuang, ini pasti halus ya, dihaluskan. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Kita mengamati bunga. Ada bermacam-macam nama bunga. Ada bunga anggrek. Ini nih ya. Ini anggrek ungu ya. Anggrek itu ada anggrek putih, ada warna ungu juga. Kemudian ada bunga sepatu. Nah, ini bunga sepatu. Kemudian ada bunga matahari. Nah, seperti ini. Kenapa disebut bunga matahari? Karena memang bentuknya mirip matahari juga ya. Kemudian warna bunga anggrek bermacam-macam. Ada bunga anggrek putih kan. Tadi dikatakan ada anggrek putih. Kemudian ada bunga anggrek merah. Merah juga ada. Merah jambu. Ada juga bunga anggrek ungu. Nah, ini bunga anggrek warna apa? Bunga anggrek warna ungu. Kemudian warna bunga sepatu juga bermacam-macam. Nah, ini tidak hanya warna pink ya. Ada yang warna kuning, ada bunga yang warna merah. Ini merah ya. Tetapi kalau dipoto ini agak pink itu. Kemudian yang ketiga bunga matahari selalu berwarna kuning. Warna kuning. Bunganya besar dan daunnya lebar. Daun dan batangnya diraba terasa kasar karena di sini terdapat kayak duri tapi halus ya. Bulu gitu. Kemudian ini kalau memang ininya udah mati nih berubah nggak jadi kuning. Kemudian ini juga bisa dimanfaatkan ya. Oke, kita lanjut.
Kita baca bersama-sama anak-anak. Ada bermacam-macam nama bunga. Ada bunga anggrek, kemudian ada bunga sepatu, ada bunga matahari, warna bunga anggrek bermacam-macam, ada bunga anggrek putih, ada bunga anggrek merah jambu, kemudian bunga anggrek ungu. Warna bunga sepatu juga bermacam-macam yang tadi dikatakan. Itu ada warna kuning, ada warna merah. Kemudian bunga matahari itu selalu berwarna kuning. Tidak ada bunga matahari yang warnanya putih ya. Nggak ada. Bunga besar dan daunnya lebar. Daun dan batangnya dirabat terasa kasar. Nah, apakah anak-anak menyukai buah-buahan? Ada bermacam-macam buah. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah semangka, ada buah stroberi, ada buah nanas, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Bapak akan kasih tugas terlebih dahulu. Tugasnya adalah anak-anak menulis di buku tulis macam-macam bunga dan warnanya ya. Selain bunga anggrek, bunga sepatu, dan bunga matahari, itu masih banyak bunga-bunga lain. Anak-anak boleh tulis di buku, nanti difotokan ke Bapak, dan nanti setiap 1 minggu sekali kita akan pengumpulan tugasnya ke sekolah. Kemudian kita langsung masuk ke buah-buahan. Ini hanya sebagian ya, buah-buahan tuh banyak. Ada selain apel, kemudian jeruk, semangka, stroberi, nanas, banyak, ada melon, ada alpukat, dan lain sebagainya. Kita lihat ya, kita langsung lihat saja anak-anak. Nah, kita lihat ini buah apel, kemudian ini buah jeruk, ini buah semangka. Nih, gambar kiri buah apel ini, gambar tengah buah jeruk, gambar kanan buah semangka. Kita baca, apel dan jeruk berbentuk bulat. Nah, seperti ini bulat. Apel berwarna hijau dan apel berwarna merah. Jadi apel itu nggak hanya berwarna merah, ada apel warna hijau juga. Kita suka lihat ya kalau ke pasar, ada apel merah dan apel hijau. Kemudian buah jeruk berwarna hijau dan kuning. Nah, ada yang kuning, ada yang hijau juga. Kemudian buah apel dirabat terasa halus. Nah, ini. Kenapa halus? Karena tidak ada rongga-rongga seperti batu apung gitu ya. Kemudian akan tetapi jeruk dirabat terasa kasar. Nah, seperti ini karena permukaannya tidak halus ya. Semangka berbentuk bulat dan besar, namun ada juga semangka berbentuk elips, kulit semangka berwarna hijau. Nah, semangka itu ada warna kuning, ada warna merah. Kemudian cangkang itu berwarna hijau dan halus gitu. Kalau dipegang itu halus ya. Dan bentuknya juga lebih besar dibanding apel dan jeruk seperti ini ya. Kemudian kulit semangka dirabat terasa halus. Nah, tadi Bapak katakan benar ya, terasa halus. Pernahkah anak-anak melihat semangka dibelah dan ada 2 jenis warna semangka? Ada semangka merah dan ada semangka kuning. Nah, jadi semangka itu ada 2 warna, yang di dalamnya itu ada merah, ada yang kuning. Bapak kasih tugas lagi untuk yang ini. Silakan anak-anak tulis tulis nama-nama buah-buahan beserta warnanya juga ya. Kan tadi bunga ya. Tadi udah bunga. Bunga-bunga, sekarang buah. Sekarang buah-buahan ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ini buah stroberi. Yang ini nanas. Kemudian kita baca, apakah kamu pernah makan buah stroberi? Ayo, siapa yang pernah? Kemudian kamu pernah makan buah nanas? Buah stroberi berukuran kecil, kulit stroberi berwarna merah, kulit stroberi dirabat terasa kasar. Karena nih ada seperti ini. Ini sebenarnya rongga-rongga, cuma tertutup sama seperti biji-bijian ya. Kemudian buah nanas berwarna kuning, kulit buahnya dirabat terasa kasar. Kenapa kasar? Karena memang ini juga tajam ya. Hati-hati. Lebih baik pakai sarung tangan ya kalau memang mau mau mengupas buah nanas.
Oke, kita lanjut. Ini buah stroberi, ini buah nanas ya. Kita lanjut. Kemudian ada bermacam-macam bentuk warna dan ada daun berukuran besar dan kecil. Ada daun berwarna hijau, ada daun berwarna kuning, ada daun berwarna merah. Dan ada yang halus saat diraba, ada pula yang kasar saat diraba. Nah, ini seperti ini. Ini daun pisang. Daun pisang kalau diraba halus ya. Ini berwarna hijau. Kemudian ini daun talas. Ini halus. Nah, ini daun sirih hijau, tapi permukaannya agak kasar ya. Kemudian ada yang berbentuk kuning juga. Kalau berbentuk kuning ini biasanya kalau ini udah daun pisang ini udah mulai tua. Ini hampir udah menguning, kemudian coklat juga ya. Oke, kita lanjut. Ini Bapak kasih tugas lagi ya. Tuliskan daun-daun yang anak-anak ketahui berserta warnanya ya. Seperti ini. Kan tadi udah. Yang pertama, tugas pertama ada tuliskan bunga-bunga, kemudian buah-buahan, dan sekarang daun-daunan ya. Kita lanjut. Nah, ini tugasnya dibentuk seperti ini ya. Keluarkanlah keluarlah di dalam kelas. Nah, ini kan karena situasinya pandemik seperti ini, anak-anak cukup keluar rumah saja atau hanya di halaman rumah, amati pohon dan bunga, ditambah lagi sama buah-buahan ya. Buah. Kemudian amati juga buah-buahan. Nah, benar kan? Buah-buahan dan ditambah lagi dengan batu-batuan. Ambillah dua jenis daun, bunga, dan batu-batu, kemudian buah-buahan ya. Bentuk, ukuran, dan warna bahan seperti ini ya. Lihat, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kemudian nama bendanya apa? Bapak kasih contoh. Ini ada daun jati, bentuknya lebar, ukurannya besar, warnanya hijau. Saat diraba terasa kasar. Nah, anak-anak tinggal terusin. Misalkan ini daun-daun, ini misalkan daun apa ya? Bapak kasih contoh, misalkan daun mangga misalkan. Daun mangga misalkan ya. Ini lebar. Kemudian ukurannya sedang. Kemudian warnanya ada hijau saat tua, kemudian merah muda saat muda. Kemudian permukaannya halus. Nah, seperti ini. Nanti diterusin nih daunnya apa lagi. Kemudian kasih contoh kalau kita hapus dulu ya. Bapak kasih contoh dari buah-buahan. Misalkan buahnya buah alpukat di sini. Kemudian bentuknya itu bukan lingkaran ya, bentuknya seperti opal. Kemudian besarnya kalau ribuan berbentuk seperti itu kecil ya, kecil atau sedang bisa. Kemudian warnanya hijau. Kemudian permukaannya kasar apa halus, nanti diraba. Biasanya kalau alpukat itu halus ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak kasih contoh lagi. Itu dedaunan, kemudian batu. Ada batu apa saja. Kemudian apa lagi? Bunga. Misalkan bunga apa ya? Misalkan bunganya kita kembang ros. Lebarnya gimana? Kemudian ukurannya berapa? Warnanya kembang ros itu, bunga ros itu ada apa aja, kemudian permukaannya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian tuliskan hasil pengamatan di tabel. Nah, ini ditulis di buku di tabel. Maaf. Kemudian pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Itu materinya. Kemudian jangan sampai lupa tugas-tugasnya dikerjakan di kertas ya. Nanti difotokan ke Bapak, kemudian nanti di setiap 1 minggu sekali dikumpulkan ke sekolah. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum akhir pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp saja
ke Bapak, atau diketik boleh, di PN boleh, dan insya Allah Bapak langsung menjawabnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.